Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Selamat sore, kita kembali beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Ini semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Apapun yang saat ini sedang kita hadapi, pandemi COVID belum berakhir. Tapi bersyukur kepada Tuhan, bahwasannya kasih setianya selama-lamanya. Tidak ada satupun perkara yang dapat memisahkan saudara dan saya dengan kasih Tuhan. Sebab begitu besar kasih-Nya kepada kita. Luar biasa terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab itu kita mau tinggikan Dia. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah, tapi percaya hadirat-Nya nyata. Amin. Bagi setiap anak-anak-Nya yang rindu menerima lawatan dari kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kebenaran firman-Mu yang jadi fokus hidup kami, untuk kami boleh mempersiapkan hidup kami Tuhan, menyambut kedatangan-Mu, menjemput kami sekalian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
Kami mau memberikan hidup kami. Kami membawa hati kami, jiwa kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini hidup kami, pakai seturut dan mau-Mu Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan senantiasa meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah kami yang sungguh baik. Sungguh teramat baik Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya bersama-sama kita mau katakan amin. Kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja, yang empunya kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenarannya yang bebaskan, yes. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Kau setia.
percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau akan membawa kami kepada kemenangan yang besar. Haleluya. Sebab itu kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Biar jalan-jalan kami adalah jalan yang menuju kepada kebenaran-Mu. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Mampu hentikan kuasa-Mu bekerja.
Sungguh luar biasa Tuhan. Engkau selalu merencanakan yang terbaik bagi kami. Amin. Masa depan kami penuh dengan sukacita. Amin Tuhan. Berikan harapan yang kuat ini kepada tiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah Tuhan. Rasa takut, khawatir. Namun kami tahu siapa yang kami percayai. Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Terima kasih. Sebab itu berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan siap kita percaya berkata bersama amin. Shalom saudara semua, Tuhan memberkati. Kita sudah beberapa kali mendengarkan pendalaman Alkitab ini secara online. Ya, hari ini kita bicara tentang pekerja Kristus yang berbuah banyak. Masih dalam konteks hari raya. Ya, di mana misteri hari raya ini harus diungkap dengan jelas supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang mempunyai peta jalan yang benar. Sama seperti kalau saudara melakukan perjalanan, kalau saudara tidak mempunyai peta jalan, nanti bisa tersesat, salah. Ya, karena itu pentingnya kita punya peta jalan, yaitu apa yang sudah dituliskan dalam perjanjian lama. Dan itu umumnya tersembunyi. Sebab itu harus diungkap dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum Yesus mengakhiri apa yang dilakukan di atas muka bumi, dia kumpulkan murid-muridnya untuk mengadakan yang disebut sebuah perjamuan yang terakhir, di mana dia kumpulkan muridnya untuk makan Paskah, ya, roti. Di mana tapi sebelum itu, sebelum hari raya yang terjadi, dia sudah memberikan pelambang untuk perpisahannya. Yohanes 13 ayat 1a mengatakan, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Jadi dia ini tahu bahwa dia sebentar akan menggenapi yang disebut Paskah itu. Artinya domba Paskah itu harus dibunuh, ya, disembelih. Dan dia tahu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Saudaraku, kita pun harus ngerti ini. Entah itu lewat kematian atau lewat nanti kalau Tuhan datang, kita pasti beralih. Namun sudahkah kita siap beralih? Ya. Nah, jadi kalimat awal ini merupakan pesan sebelum dia disalibkan. Dan dia mulai mengadakan dialog yang cukup panjang, 5 pasal dalam Yohanes 13 sampai 17. Dan ini merupakan pesan-pesan sebelum perpisahannya di atas muka bumi sebagai manusia. Ya, sebelum dia mati. Nanti setelah bangkit, dia juga masih berpesan, tetapi statusnya sudah berbeda, ya. Tapi pesan sebagai manusia untuk semua pekerja Kristus. Ini pesan penting yang perlu diperhatikan. Karena itu saudara mesti baca ulang-ulang Yohanes 13 sampai Yohanes 17 ini, ya. Dan setelah dia berucap dari pasal 13, lalu pasal 17 itu pasal terakhir, di mana dia membicarakan itu, dia lalu berdoa. Dan waktu dia berdoa itu dia memberikan laporan kepada Bapa tentang pekerjaannya. Wah, ini seorang hamba. Betul-betul Yesus walaupun Allah sama dengan Bapa.
ya, statusnya Allah, tetapi dia mau menempatkan diri sebagai hamba, sebagai pekerja, dan inilah model pekerja. Dan apa yang dikatakan Yohanes 17 ayat 4, bacakan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, aku telah mempermuliakan engkau. Saudaraku, ada dua hal penting yang diucapkan Tuhan dalam kalimat ini. Yaitu yang pertama, tujuan. Saudara sebagai orang yang mau melayani Tuhan, mesti bertanya, tujuanku apa? Ya, banyak orang ke sekolah Alkitab, wah tujuannya macam-macam, 1001 macam. Ada yang mau cari jodoh, ada yang mau daripada saya nganggur di rumah, nanti di situ diajari ada bahasa Inggris, ada ini, ada, kan tambah pengetahuan, apalagi kalau mendapat subsidi, kan enak. Karena itu ada beberapa yang saya tahu pindah dari sekolah satu ke sekolah yang lain, dan saya, kok di sini kamu sekolah lagi? Kenapa? Dapat subsidi daripada di rumah, ya, susah makannya. Tujuannya itu nggak benar. Tujuan kita itu mempermuliakan Bapa di sorga. Tapi ingat, sebagai pekerja hamba, kita mesti mempunyai tanggung jawab. Ya, dan Tuhan mengatakan, ya, aku sudah mempermuliakan dengan jalan menyelesaikan. Nah, ini tanggung jawab. Menyelesaikan apa yang diperintahkan. Karena itu waktu dia ngomong ini, dia tahu sebentar dia akan fight lagi. Tapi ini sudah ketetapannya. Sehingga dalam Taman Getsemani, walaupun tubuh dagingnya ini berontak, dia menjerit, dia berteriak, Bapak, bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Ini tanggung jawabku. Karena itu saudara-saudara, siapapun, bukan hanya pendeta, setiap anak Tuhan harus benar-benar menyelesaikan tanggung jawabnya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan dipilih oleh Tuhan, kita harus tahu kita bertanggung jawab. Nah, sebagai guru, dia berkata dalam Yohanes 13, aku guru dan Tuhanmu. Karena dia memimpin murid-murid, dia minta kepada murid-muridnya, kalau kamu mau menjadi pekerja seperti aku, yang punya tujuan benar, dan punya tanggung jawab yang benar, kamu harus tinggal di dalam aku. Supaya kamu menjadi pekerja yang betul-betul baik. Dan dalam Yohanes 15, dia lalu bercerita tentang pokok anggur. Dan di dalam Yohanes 15 ini, kata tinggal itu ditulis sampai 15 kali. Ya, tinggallah dalam aku. Tinggallah dalam aku. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, yang sering tidak mau nurut sama Tuhan, tidak mau tunduk, bagaimana kita bisa menjadi hamba Tuhan yang baik? Kita mesti tinggal, ya, tinggal tetap. Dan ini pesannya dalam Yohanes 15 itu, ya, kata-kata ini dia ucapkan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, inilah pesannya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tadi dia berkata, aku telah mempermuliakan engkau. Sekarang dia
beri pesan pada muridnya. Murid-murid, kalau kamu mau sama seperti aku, inilah pesanku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jikalau kamu berbuah banyak. Nah, saudaraku, apakah saudara mau menuju ke arah itu? Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa sebagai anggota jemaat, tapi hidupku tidak berbuah. Bahkan mungkin buahnya sedikit, dan kurang matang. Orang Jawa bilang nanggung gitu. Nah, ini kebanyakan kita menjadi orang Kristen yang karena tidak mempunyai dorongan daripada Roh Kudus. Ya, kita sudah berbicara tentang hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, lalu hari raya buah sulung minggu lalu. Ya, nah masih ingatkah bahwa pada hari raya buah sulung ini maka orang mempersembahkan berkas unjukan. Unjukan itu artinya wave offering, digoyang-goyang begini. Ini loh Tuhan, ini loh Tuhan. Nah, seperti yang gambar sebelah kiri itu. Saya tuliskan di sini buah sulung yang terus akan melanjutkan dalam program Tuhan, yaitu masuk hari raya Pentakosta. Karena itu saya tuliskan buah sulung yang berpentakosta. Ya, sayang banyak orang sudah menjadi buah sulung. Wah, dia sudah bertobat di kota itu. Waduh, jadi orang Kristen yang bagus di gereja itu luar biasa. Tapi ya terus berhenti, tidak berpentakosta. Saudara, jadi kita mesti melanjutkan program ini dari hari raya buah sulung menjadi hari raya Pentakosta. Ya, jadi kalau sudah kita kembali kepada Imamat 23 tentang hari-hari raya, ya kita sudah memberitahu dasarnya hari raya itulah Sabat, ya. Tapi itu bukan hari rayanya, itu dasarnya, ya. Mukadimanya begitu. Lalu ayat yang keempat berbunyi demikian. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Saudara, inilah hari-hari raya. Kalau hari raya itu pesta, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya begitu, ya festivals. Jadi inilah hari pesta yang ditetapkan, ya. Dan hari pesta itu harus ada pertemuan kudus, ya, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Jadi Tuhan itu memang sudah punya kronos. Ini loh, nanti begini, yang berikut. Nanti aku datang, kamu pesta full. Nah, ya. Jadi kalau berhari raya itu sukacita. Tapi sukacita itu hanya terdapat kalau ada pertemuan kudus. Ini Tuhan memberitahu, ingat loh. Jadi kalau kamu mau menjadi orang Kristen nanti berpesta, kamu ini mesti menekankan kudus itu. Dimulai dengan Paskah itu, dosamu dihabiskan oleh Tuhan. Lalu kamu berhari raya roti tidak beragi 7 hari. Ya, kalau Paskah itu 1 hari, maka hari raya roti tidak beragi 7 hari. Jadi kamu mesti menjalankan hidup kudus terus. Ya, angka 7 itu sempurna dan itu oleh Roh Kudus. Jadi artinya sudah mesti terus dalam pimpinan Roh Kudusku. Mengapa? Sebab hanya dalam kekudusanlah persekutuan yang betul-betul bersekutu itu baru bisa terjadi. Karena itu the joy of fellowship
without sins. Ya, kita bisa bersuka cita kalau tanpa dosa. Bagaimana bisa bersuka cita kalau ada dosa? Nggak mungkin. Karena itu pengumuman awal hari-hari raya dikatakan, ya, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari pertemuan kudus. Jadi kita mesti hidup kudus. Ya. Nah, Allah kita, saya berpikir kok hebat dalam menetapkan itu loh. Ya, program-programnya dan tepat pada waktunya. Karena itu dalam Galatia pasal 4 pun dikatakan, tatkala genap waktunya Allah mengutus anaknya Yesus. Jadi persis Tuhan lakukan itu persis harinya. Kita sudah memberitahu bahwa Tuhan kok dibunuh persis hari raya Paskah. Padahal imam-imam kepala dan orang Farisi berkata, jangan bikin huru hara pada hari raya Paskah itu. Tapi faktanya tetap persis. Dia dibunuh hari raya Paskah. Aneh ya. Padahal Paskah itu bagi mereka itu, nggak boleh melakukan yang jahat. Tapi faktanya mereka melakukan. Ya. Jadi hikmat Allah menetapkan rencana penebusan bagi umatnya yang kudus. Untuk supaya hidup mereka nanti bersuka cita. Dan sukacita ini full. Ya. Besar dan abadi. Sukacita yang besar dan abadi. Jadi saudaraku, dipenuhi dengan sukacita yang besar dan abadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, diprogramkan oleh Tuhan sesuai dengan musim-musim yang dialami. Ya, saya sudah memberitahu bahwa 7 hari raya ini dibagi 3. Dan itu disesuaikan dengan musim. Musim semi, musim panas, musim gugur. Sama dengan kita, perkembangan rohani kita nanti juga begitu. Ya, kita bersemi, lalu kita mesti panas rohani, berbuah-buah, lalu ingat kita akan mengalami masa ujian, masa keguguran dari banyak orang Kristen. Ya, dan ini Tuhan sudah kasih loh, flow chartnya ini. Dan kita ini sekarang sebetulnya dalam waktu musim gugur. Karena itu kita melihat keruntuhan moral dari banyak orang Kristen terjadi. Ya, karena kita berada pada musim gugur. Karena itu, yang ketiga, waktu kesukaan hari raya itu ditetapkan sesuai dengan perkembangan kekudusan anak-anak Tuhan. Karena itu, apakah saudara engkau terus melanjutkan kekudusanmu? Kata Tuhan dalam 2 Korintus 7, supaya kita menyempurnakan kekudusan kita. Banyak orang berpikir bahwa kekudusan ini cuma diterima dari Tuhan. Itu memang betul awalnya. Sudah tidak mungkin kudus kalau bukan oleh anugerah. Tapi kamu harus juga menyucikan jiwamu. Saya ulang-ulang. Kalau soal roh, manusia nggak sanggup. Sudahlah itu nggak sanggup. Karena roh kita dulu mati. Mana bisa membangkitkan. Itu hanya Allah. Tapi untuk jiwa kita itu bisa. Karena jiwa itu urusannya pikiran, perasaan, kehendak. Dan karena jiwa kita ini dipengaruhi oleh panca indera. Jadi saudara bisa menahan panca inderamu untuk tidak melihat film kotor. Betul enggak?
Engkau berkata Tuhan kuduskan saya, tapi lihat film kotor. Lah gimana? Gak mungkin. Jadi waktu kesukaanmu itu tergantung dari perkembangan kekudusanmu. Ini perlu dihayati. Ya. Jadi saya ulangi, ada 7 hari raya, yaitu pada musim semi, yaitu hari raya Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung. Ya. Nah ini satu kelompok ini. Kelompok 3 ini bicara kekudusan. Ya. Lalu pada musim panas, yaitu hari raya penuaian atau hari raya minggu-minggu. Dalam bahasa Indonesia hari raya 7 minggu. Atau Pentakosta yang paling terkenal. Lalu yang ketiga, kelompok kloter ketiga musim gugur, yaitu hari raya Nafiri, pendamaian, dan pondok daun. Ya, saudara, itulah sebabnya 3 hari raya ini diringkas dengan satu aturan. 3 kali setahun kamu wajib berkumpul di Yerusalem. Di mana? Kota damai. 3 kali setahun. Dan kata 3 kali setahun setelah saya cek, ternyata dituliskan sampai 7 kali juga. Wah ini menarik. Ya, 3 kali setahun ini dituliskan sampai 7 kali. Dalam ayat-ayat yang saya tuliskan di situ. Keluaran 23 terus dan seterusnya. Saudaraku. Jadi Tuhan itu sudah program begitu rupa. Ini loh. Ini menurut draft yang aku buat master plan-nya. Kamu gak bisa lari dari master plan ini. Kamu harus lakukan menurut master plan ini. Ya, karena itu kita harus melakukan apa yang Tuhan minta pada musim gugur ini. Yaitu hari raya Nafiri. Ayo kumpul toh, kumpul. Karena kalau Nafiri ditiup itu artinya tanda bahaya. Artinya mau perang gitu. Ya. Jadi sangkakala dibunyikan supaya ayo kumpul. Karena itu kalau ada gereja yang berkata, saya enggak mau kumpul karena gereja kami ini spesial. Saya berkata ini, wah spesialnya apa toh ya, sampai enggak mau kumpul. Padahal Tuhan buat hari raya Nafiri, lalu pendamaian. Nah disitulah kalau kumpul mesti betul-betul berdamai. Bagaimana bisa kumpul? Kalau sudah itu nanti hari raya Pondok Daun, di mana kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ya, tapi oleh karena itu didahului dengan musim semi itu tadi. Ya, musim semi adalah musim di mana awal tanaman-tanaman itu bertumbuh. Dan itulah saat di mana secara rohani itu mulai tumbuh. Kapan? Kalau dosa itu disingkirkan. Pertama oleh darah Yesus, Paskah. Lalu dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi. Dengan membersihkan rumah. Ya, selama 7 hari harus dibersihkan dari rumah. Keluaran 12 ayat 15. Ya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Orang itu harus dilenyapkan. Kalau tidak melakukan Paskah, mati juga. Tapi setelah Paskah apa? Hari roti tidak beragi. Kalau tidak melakukan, ya mati juga. Jadi jangan kita berpikir, oh Tuhan Yesus saja yang menentukan mati dan hidup. Saya sudah terima Tuhan Yesus, berarti saya hidup. Tapi kalau engkau tidak mau buang ragi, engkau pun mati. Dan heran,
Kalau acara-acara hari raya yang lain itu di rumah Allah. Tapi kalau ini tidak di rumah Allah, di rumah. Bersihkan ragi itu dari rumahmu. Makanya kita di lockdown ini ya bagus ya. Supaya gimana kehidupan rumah. Faktanya ternyata setelah didatasku dengan COVID ini, ternyata di Shanghai angka perceraian naik, karena kumpul terlalu lama di rumah. Nah itu kelihatan itu. Ya kalau sudah kumpul itu loh. Ya toh, kalau nggak kumpul ya nggak benturan. Coba hidung ini dengan punggung saudara. Apa pernah benturan? Kalau ada yang pernah benturan itu hidungmu hidung gajah ya. Mungkin plok gitu. Hidung kita nggak pernah benturan dengan punggung kita. Tapi apa yang sering benturan? Tangan kita ini. Dengan mata ya pernah, namanya orang Jawa bilang keculek. Ya. Dengan gigi ya pernah kita sodok sendiri sampai berdarah. Betul enggak sih? Gigi dan bibir pernah enggak sudah gigit? Pernah juga. Kenapa? Ya dekat. Makanya kalau kumpul itu loh. Nah itu loh. Kita mesti buang segala ragi dari rumah. Jadi kalau begitu apa artinya? Ini artinya pengudusan kita yang dilakukan oleh Yesus ini yang mahal harganya. Dan saudara tahu itu sangat mahal. Karena dalam kitab Mazmur dikatakan harga tebusan nyawanya sangat mahal. Kalau itu betul mahal, engkau hargailah dengan penyucian jiwamu dalam praktek hidup di rumah. Kenapa? Karena jiwa ini bicara pikiran, perasaan, kehendak. Benturan banyak terjadi karena pikiran, perasaan, kehendak. Di mana? Ya di rumah. Suami dan istri. Betul enggak? Banyak bicara, banyak salah, kata Amsal. Benar tidak? Kalau kita jauh-jauh dengan teman, halo, baik semua. Coba kalau sudah kumpul, kelihatan dah. Ya, kan itu ada baiknya, lockdown ini kita juga koreksi. Bagaimana? Ya, setelah lockdown ini bagaimana praktek di rumah? Apakah tambah baik? Apa tambah buruk? Gitu. Jadi dalam praktek dikatakan, nanti kalau kita baca, mereka itu lalu makan. Ya, ada aturannya, hari raya itu makan roti. Ya, tidak beragi. Jadi tidak boleh yang beragi. Artinya makan firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang murni itu. Tidak beragi. Ya, dengan setia sampai 7 hari. Artinya 7 itu angka sempurna. Terus lakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi firman Tuhan itu harus kita makan. Artinya kita praktekkan menjadi darah daging sampai mati. Atau sampai kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena firman-Nya inilah yang akan mengubah tubuh kita ini yang disebut Tuhan tubuh dosa menjadi tubuh kemuliaan. Itu nanti kalau kita sudah mati. Jangan menganggap tubuhmu ini sudah tubuh rohani. Ini yang diajarkan beberapa pengajar yang salah, bahwa mereka menganggap tubuhnya sudah rohani. Semua tubuh kita rohana, tidak rohani. Karena tubuh kita tubuh dosa. Yang bicara itu Rasul Paulus. Apakah saudara melebihi Rasul Paulus? Dia berkata, aku masih pakai tubuh dosa, tubuh maut.
Karena itu dia berkata, aku manusia yang celaka. Jangan menganggap diri kita ini sudah bagus. Not yet, belum. Ya, karena itu Yesus ini harus menjadi buah sulung kebangkitan dari antara orang mati. Dengan apa? Hidup kudus. Nah, ikutilah cara itu. Dengan apa? Dengan saudara juga menguduskan. Engkau loh yang menguduskan jiwamu, bukan Tuhan. Ini tugasmu, tugasku, menyingkirkan ragi dari rumah. Betul enggak? Itu kan diperintahkan. Kalau Paskah itu Tuhan yang melakukan kuasanya sehingga luput dari penjajahan Mesir. Tapi setelah itu mereka harus melakukan membuang ragi dari rumah. Nah itu menguduskan jiwamu. Perhatikan jiwa sekarang. Kalau jiwamu engkau kuduskan, rohanimu ini bisa muncul. Karena yang menutupi rohani kita itu jiwa kita ini. Kalah dengan pikiran kita. Terus jadi jiwa kita ini menjadi penghambat sebetulnya dari perkembangan roh kita. Karena itu roh kita ini kalau penghambat ini bisa dilemahkan, maka rohani muncul. Sehingga lalu kita bisa menyerahkan tubuh kita menjadi buah sulung. Itulah hari raya buah sulung. Ya, sehingga banyak orang berkata, lu kok bodoh kamu? Kan banyak ya. Ada dulu seorang pandai dari Thailand, sudah digadang-gadang menjadi menteri ekonomi. Tapi begitu dia sekolah, sudah S2 mau S3, dan dia sekolah di Australia, ketemulah pendeta di situ. Lalu dia berubah arah menjadi pendeta. Waduh, pemerintah marah. Dia berkata, bodoh ini. Sama seperti Johnson. Dia sudah profesor, doktor. Dan jenius usia 20-an sudah jadi profesor doktor. Kurang apa? Begitu dia copot, dia menjadi hamba Tuhan. Orang berkata bodohnya. Memang waktu kita menyerahkan sebagai buah sulung, seringkali dikatakan bodoh. Saya pun juga dulu dikatakan begitu. Bodoh. Ya. Nah, buah sulung inilah sebagai benih yang perlu ditabur untuk apa? Menghasilkan benih-benih baru dan banyak. Coba kalau benih itu nggak ditabur, jadi apa? Rusak benih itu. Tapi kalau ditabur, keluar buah dan keluar benih lagi yang banyak. Itulah yang disebut hari raya Pentakosta. Ya, hidup berbuah banyak. Mempermuliakan Bapa di sorga oleh karena kuasa Roh Kudus. Saudara, nah mari kita kembali ke Imamat 23 ini. Bicara tentang hari raya Pentakosta ini. Supaya jelas. Yaitu Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Kita baca sampai ayat 17 dulu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan, yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung, yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Iya, jadi pada hari raya buah sulung, itu yang dipersembahkan itu berkas unjukan, yaitu apa? Jelai, bukan gandum, jelai. Jadi sudah mesti mengerti ini kenapa begitu ya. Jelai. Lalu harus dihitung 50 hari, lalu persembahan yang berikut
dikatakan korban sajian yang baru. Nah ini saya tulis barunya ini huruf besar supaya membedakan. Kalau tadi berkas jelai, sekarang bukan lagi berkas gandum tapi roti. Ya. 2 roti unjukkan. Jadi gandum yang diproses. Beda enggak? Beda. Tadi kan belum diproses, berkasnya aja. Ya. Tapi sekarang jadi roti. Jadi gandum itu dijadikan roti, proses, baru diberikan pada Tuhan. Tapi ada sesuatu yang aneh di situ, ya. Tentu dari tepung terbaik dibakar sesudah dicampur dengan ragi. Loh, ragi kan dosa. Iya, tapi dibakar. Nah, itu semua rahasia yang, aduh, dulu saya nggak memperhatikan yang begini-begini. Ya, ragi ini dibakar. Jadi dalam hidup kita ini pastilah ada ragi-ragi keburukan, ajaran yang salah. Kan itu ragi. Ya, ingin dapat kedudukan, itu ragi Saduki, Herodes, ya, ragi munafik. Ini semua harus dibakar dan diserahkan pada Tuhan. Lalu kita berikan pada Tuhan. Terus bacakan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Ya, yang saya mau tekankan ini aja, baunya menyenangkan Tuhan. Jadi korban ini sekarang punya bau. Tadi berkas jelai itu enggak berbau, sekarang berbau, menyenangkan Tuhan. Terus. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Yes. Akulah Tuhan Allahmu. Yes. Ya, diperingatkan di sini. Kamu jangan, kalau menuai jangan disabit habis. Jadi di sini kamu harus sekarang punya bukti bahwa kamu ini sudah diubahkan menjadi suatu korban yang sudah diproses, yaitu hatimu murah hati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu murah hati. Betul enggak? Nah ini orang-orang yang mengalami Pentakosta. Saya masih ingat gambar di mana Billy Graham dulu khotbah waktu tahun 50-an. Saudara tahu, saya melihat di gambar itu bahwa orang hitam tidak boleh kumpul sama orang putih. Tahun 50-an masih siapa yang khotbah? Billy Graham. Ada gambarnya. Jadi terpisah. Tapi saat itu gereja-gereja Pentakosta sudah enggak. Bedanya. Gereja-gereja yang diurapi Roh Kudus udah hitam sama putih itu wah sudah rangkul-rangkulan. Benar. Nah itu loh. Itu fakta. Ya.
Kalau orang sudah dilanda dengan namanya api kasih Tuhan itu nggak tahan. Karena itu hari raya buah sulung itu hari pertama penuaian jelai, barley. Dan itu dijadikan persembahan unjukan pada Tuhan. Tapi hari raya Pentakosta yang disebut juga hari raya 7 minggu, itu saat buah sulung dari penuaian gandum. Nah beda ya, tadi jelai sekarang gandum. Dalam Keluaran 34 ayat 22. Lalu dijadikan 2 roti unjukan yang disebut korban sajian baru kepada Tuhan. Apa toh sebenarnya maksud Tuhan itu? Yaitu dalam surat Efesus dikatakan dua pihak ini temboknya diruntuhkan. Siapa itu? Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Diruntuhkan, semuanya dijadikan satu. Satu apa? Satu tubuh Kristus. Saudara, saya baru ngerti ini beberapa hari ini. Dahsyat ini. Ya, dahsyat. Dan kita bukan saja sekarang, ini orang Yahudi kan paling menjaga ras. Coba cari di dunia ini, siapa yang bisa diurut rasnya tetap ras yang tulen. Nggak ada di dunia, kecuali bangsa Yahudi. Semua sudah blasteran. Ya. Bangsa Yahudi bisa diurut sampai Adam, bisa loh. Orang kita aja, papanya engkong aja sudah lupa kok siapa namanya. Apalagi engkongnya engkong, engkongnya engkong. Coba tanya tiap orang, tahu nggak? Nggak tahu. Orang Yahudi tahu. Karena daftar silsilahnya bisa di-trace. Ya, nah saudaraku, ini bukan hanya bicara soal Yahudi dan non-Yahudi, tapi saudara, kelompok-kelompok suku, coba aja lihat. Kalau masih sukuisme, itu berarti saudara belum kena api. Ya, api Pentakosta ini membakar, ya. Saudaraku, karena itu tingkatkan kualitas kita dari jelai menjadi gandum. Dari hidupmu yang kau serahkan secara pribadi menjadi engkau pikirkan sekarang kelompok yang lebih besar, mempelai Kristus. Kan itu kadang-kadang kalau saya berpikiran gini, ada orang yang tidak senang di kelompok saya ini misalnya, kamu kok mikir gereja lain gitu ya. Kok gabungnya juga sama gereja lain, kok enggak? Ya, jadi masih ini loh, denominasi ini kuat sekali. Ya. Kita mesti belajar yang namanya gereja itu bukan denominasi. Gereja itu tubuhnya Kristus, mempelainya Kristus. Ya, jadi tingkatkan kualitas kita dari namanya jelai kepada gandum. Kenapa, Karena jelai itu memang makanan yang lebih rendah tingkatnya, lebih murah. Ya. Tapi Tuhan ingin, supaya lebih dulu sudah mempersembahkan namanya buah sulung. Nah, buah sulung ini semacam itu, jelai. Karena itu pribadi. Penyerahan pribadi. Namun Tuhan itu lebih senang kalau saudara itu bisa memperkenankan Tuhan jauh lebih tinggi kualitasnya. Yaitu dengan apa? Yaitu mempersembahkan buah sulung dari penuaian Pentakosta, penuaian gandum. Itulah penyerahan sebagai tubuh Kristus. Jiwamu ini sekarang berpikiran untuk tubuh Kristus, bukan lagi untuk sukuisme, untuk denominasi, tetapi untuk tubuh Kristus. Nah, kalau orang sudah punya pikiran ini, barulah
dia betul-betul Tuhan kata, aduh betul apa yang aku minta, yaitu kamu jangan menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Ya. Dan waktu saya mulai memperoleh ini, Tuhan buka lagi. Ya. Diingatkan oleh Tuhan, ingat tuh, Rut pulang bersama Naomi, itu persis pada hari raya penuaian jelai. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena Rut ini bangsa Moab. Sebetulnya menurut hukum Taurat nggak boleh masuk sampai keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk. Waduh, kerasnya Tuhan. Tapi kenapa buktinya Rut ini bisa masuk? Malah jadi nenek moyang dari kerajaan Daud. Ya, karena dari mulutnya ini, waktu dia disuruh pulang oleh Naomi, seperti yang di gambar belakang itu, Orpa sudah pulang, Naomi berkata, kamu pulang, no, bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Wih, ketetapan untuk gabung, ini diterima. Ya, dan mereka tiba di Bethlehem persis tepat pada penuaian jelai. Coba perhatikan. Ini kalau enggak Tuhan pimpin, ya, persis tepat. Wah, bisa tepat ya. Jadi bukan kebetulan. Ya, begitu tiba, dia itu seperti buah sulung. Aku ini sudah menjadi bangsanya ini mertuaku. Aku ini oleh karena itu sudah mau blend, gabung, praktek bersama dengan pegawai-pegawai Boas. Karena itu dia lalu praktek. Ya, pada waktu itu nggak ada kepikiran untuk dinikahi itu. No, dia tahu ini bangsa lain, apalagi miskin. Nggak mungkinlah punya pikiran ini itu. Kita yang sudah tahu ceritanya bisa terpengaruh. Tapi dia enggak ada harapan. Ya, apalagi sudah janda. Ya, tapi ketetapan untuk menyembah Allahnya Israel itulah membuat dia bertindak seperti ini. Ya, perlu kita dengarkan apa yang disaksikan oleh Tuhan dalam Rut 2 ayat 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Iya, luar biasa. Ini namanya setia. Saudara harus menjadi buah sulung, oke, itu bagus. Tapi engkau teruskanlah terus sampai musim menuai gandum berakhir. Ya, kesetiaan kita dalam mengabdi kepada Tuhan itu harus sampai kepada satu proses puncak, yaitu menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai Kristus. Itulah digambarkan sebagai nanti Rut ini menjadi mempelai dari Boas, bayangan daripada Kristus. Sebab kata Boas itu berarti di dalam dialah, in him ada kekuatan, ya. In him siapa? Dalam Allah ada kekuatan. Jadi saudara mesti menjadi orang yang setia dalam penyerahan tubuhmu yang kudus itu. Inilah hari raya roti tidak beragi itu. Terus diserahkan sampai nanti sudah dicurai Roh Kudus penuh. Karena Roh Kudus inilah yang hanya bisa menyatukan gereja Tuhan. Denominasi tidak, dogma tidak, malah memecah-mecah, ribut antar pendeta. Kenapa sih? Karena konsep denominasi, ya, karena ini yang benar, tapi nanti dicurai oleh Roh Kudusku, nggak bisa, ya, itu pakai pagar-pagar. Saya masih ingat
Pendeta Octavianus dulu berkata, nanti kalau Roh Kudus datang, kita ini seperti bebek-bebek yang dipagari oleh pemilik ini, pemilik denominasi. Tapi nanti kalau hujan akhir datang, bebek itu diangkat semua oleh air, lalu batasan itu enggak ada. Ya benar juga. Cerita yang sangat bagus. Dan sampai sekarang saya ingat itu. Iya ya, Roh Kudus, hadirlah dengan kedahsyatanmu sehingga enggak ada lagi roh denominasi yang kuat, hanya satu roh. Ya, itulah Roh Kudus, sehingga kita menjadi pekerja yang tidak usah malu kalau ketemu dengan Yesus sebagai mempelai. Kenapa? Karena tangan kita sudah tidak hampa, tapi berisi. Karena itu seperti apa yang pesan Paulus kepada Timotius ini. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Iya, kita nggak usah malu memberitakan perkataan kebenaran seperti ini. Karena punya dasarnya firman Tuhan pasti benar. Ya, seorang pekerja yang tidak malu. Nah, Ruth itu model pekerja seperti itu, meningkatkan kualitasnya. Dia terus sampai menyelesaikan sampai penuaian gandum, dan disitulah baru terjadi yang namanya mulai masuk dalam acara selanjutnya pernikahan. Dulunya tidak. Karena itu jangan kita mempunyai pikiran yang terlalu cepat sebelum rohani kita berjalan cepat. Kebanyakan pikiran kita mendahului dari kehidupan rohani kita. Ya, pikiran kita melampaui iman kita, itu yang bahaya. Karena itu kata Paulus, kamu harus berpikir sesuai dengan imanmu. Jangan sampai engkau berpikir menganggap bahaya. Mari kita berkomitmen untuk hidup kudus dan setia sampai akhir, sampai tubuh kita ini menjadi berkat yang luar biasa bagi gereja Tuhan seluruhnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Telah kudapati kasih yang sejati. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah kudapati Tuhan, telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Mari kita berdiri bersama. Kita mau berikan kehidupan kita yang mulia, yang terbaik.
Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita bertanya pada diri kita, apakah kita telah memberikan persembahan unjukan yang digoyang-goyang di hadapan Tuhan dan berkata, ini loh Tuhan hidupku. Jangan merasa seperti gandum lebih dulu sebelum diproses jadi roti yang berbau menyenangkan Tuhan. Mari semua kita berseru dari batin kita, Tuhan, sempurnakan, dan kami pun mau menyempurnakan supaya berkenan di mata-Mu. Kami akan buang ragi dari rumah kami. Hidup sehari-hari di rumah itulah hidup fakta kerohanian yang benar. Kau bicara kepada anak-anak-Mu semua, kepada kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar Kau dapati kami kudus dan setia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dalam hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi-Mu. Ku berikan Tuhan. Amin. Semua yang berharga, Amin. semua yang mulia, Yes Tuhan. semua yang terbaik. Amin. Amin Tuhan. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi-Mu. Ku berikan Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi-Mu. Mulia bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Mulia bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Mulia biar kami semua mempersembahkan hidup yang berkenan di mata-Mu.
yes, yes, Jesus, Jesus. Glory, glory. Glory, glory. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Biar kami semua dipenuhi dengan roh kemuliaan. Supaya dengan demikian kami mengalami api roh-Mu yang akan memurnikan hidup kami. Sehingga cara pandang kami berbeda. Cara berpikir kami berbeda. Kami mau melihat dan berpikir seperti pikiran-Mu, seperti mata Tuhan. Tuhan seperti hati-Mu ya Yesus. Biar kami semua dipenuhi dengan api yang menguduskan itu, yang diliputi dengan kasih ilahi yang sejati. Tuhan, sucikan kami, ampuni kami, supaya kami berubah dan bertobat dari hari ke hari. Khususnya dalam praktek di rumah kami ya Tuhan. Praktek menjadi murid-Mu bukan hanya waktu kami sedang di luar mengajar, tetapi di rumah kami Tuhan. Kami murid yang sejati. Terima kasih. Engkau akan tolong Tuhan kepada semua kami, supaya kami semua tetap berdiri dalam kebenaran-Mu. Berikan kami semua hikmat akal budi. Dijauhkan roh rasis. Engkau patahkan ya Tuhan dengan kuasa api Roh Kudus-Mu. Di mana-mana terjadi Tuhan kekacauan oleh karena rasisme, kiranya Tuhan roh-Mu saja yang bisa menjadi Tuhan penawar yang baik. Berkati negara kami, pimpinan negara kami, dari atas sampai bawah, juga hamba-hamba-Mu dimanapun di dunia ini. Engkau juga urapi lebih lagi. Jemaat Tuhan di mana-mana diurapi lebih. Dan kami sekarang mohonkan berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat ilahi dari tempat yang maha tinggi. Berkat sorgawi yang membuat engkau menjadi orang yang benar-benar punya hati sorgawi. Pikiranmu ke Yerusalem sorgawi. Tuhan, beri kami keteduhan, ketenangan, kekuatan sampai Maranatha engkau datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama daripada Allah Bapa kami, daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dia datang kembali. Haleluya. Dan siap kita percaya berkata bersama amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Namba Kids, bersukacita memuji Tuhan yuk bersama Kak Era, Maureen, dan Kak Titin di ibadah Namba Online Minggu jam 10 pagi di YouTube Namba Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambakc. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707
2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.